Leihoma, assalamualaikum, kembali lagi bersama aku di Agudia Channel. Oke guys, aku mau terima kasih banyak sama kalian sudah subscribe, yang sudah ngikutin video aku sampai sekarang ini, yang sudah follow, yang sudah komen, yang sudah like. Terima kasih banyak ya guys. Semoga bahagian kalian dibalas sama Allah. Oh ya guys, nah kali ini aku mau sedikit bikin contoh kalimat, nggak banyak-banyak ya, contoh kalimat percakapan kita di rumah sakit sama suster maupun sama nenek yang ada di rumah sakit maupun kakek gitu yang kita jaga di rumah sakit, yang kita jenguk di rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit di Hong Kong itu kita nggak ngejaga, maksudnya karena sudah ada suster, sudah ada pulong yang di sana, jadinya kita bisa ngejenguk itu kalau waktunya jam besuk aja gitu. Misalkan pagi jam berapa, ntar siang jam berapa sampai jam berapa, malam jam berapa sampai jam berapa. Nah gitu, itu ada jam besuknya masing-masing guys. Jadi kita nggak standby 24 jam di rumah sakit situ. Mungkin kalau ada sesuatu ya kita komunikasinya sama suster, kalau enggak suster yang langsung ngomong atau komunikasi sama majikan kita kayak gitu guys. Nah misalkan neneknya masih agak sehat ya bisa langsung komunikasi sama neneknya gitu. Oke guys, nah sebelum nggak usah ngomong panjang lebar, kita mulai aja percakapannya. Misalnya susternya datang, suster ngomong apa tima lekam ya hotimia lehoma gitu ya. Yau cece damle ya. Gimana nenek hari ini, lekam ya hari ini lebih baik tidak? Hari ini ada cece datang jenguk kamu ya. Nah kayak gitu. Makanya kalau bahasa Kanus di bahasa Indonesia itu pasti bakal panjang kan. Kalau bahasa Kanus kan kayak pendek kayak gitu. Popo timale kamyat hotimia. Popo nenek gimana kamu hari ini, lebih baik tidak? Lebih baik kan apa tidak? Apa lebih baik? Keadaannya gimana? Nah gitu. Ada cece ya, cece itu mbak ya. Jenguk lagi jenguk. Nah kayak gitu. Yo cece damle ya, misalnya bobonya jawab haya, terus si cece nanya nih, si cecenya kulong hom hoi bobo hang hoi jiso kulong hom hoi bobo hang hoi jiso. Nah kita kan harus tanya tuh si nenek boleh jalan apa enggak. Takutnya si nenek itu nggak boleh jalan ke kamar mandi, nggak boleh jalan ke toilet gitu. Nah si kulongnya bilang hoi popo ya mau tawana, boleh nenek ada sakit kepala nggak, ada pusing nggak gitu. Nah kalau misalkan ada pusing itu nggak boleh jalan ke kamar mandi, takutnya bakalan jatuh kayak gitu. Misalkan boleh oh iya hang hoi jiso hana tan hele cece ya fuju hoi lewo haya. Nah itu boleh, si kulong bilang, susternya bilang boleh cece, asal kamu jagain dia, asal kamu pegangin si nenek sampai ke kamar mandi, jagain gitu, diliatin kayak gitu. Jangan dibiarkan si nenek ke kamar mandi, ke toilet sendiri, meskipun toiletnya kering ya, meskipun udah bisa jalan, tapi alangkah baiknya kamu tuntun si nenek sampai ke jiso, sampai ke dalam kamar mandi dan ditungguin gitu guys. Nah, hoi popo ya mau tawana. Jika mau, kam hoi lah, yu hang ho tiga, hufai hofan kala popo. Susternya bilang kayak gitu. Nah, si suster bilang lagi, cece ya popo hoi hang hang lefu hoya. Nah si susternya tuh bilang, mbak si nenek ini bisa loh jalan-jalan tapi dengan dipegangin tangannya. Fu hoi fu chu hoi. Fu hoi itu ya dipegangin tangannya, didampingin buat jalan-jalan biar dia cepet sembuhnya, biar kalau itu kakinya nggak kaku kalau buat jalan-jalan gitu. Karena kan kalau tidur mulu kan bakalan jadi badan, kaki semuanya kan bakal kaku-kaku. Nah gitu biar ngelemesin gitu guys. Nah itu boleh. Nah kulongnya bilang boleh hoi gitu. Malah nyaranin cece-nya buat hang-hang gitu.
maman hanak hang-hang gitu, boleh jalan-jalan di sekitaran dalam saja, mutar-mutar kayak gitu di situ guys gitu. Nah ini Cece ngomong nih, si Cece tanya, Bobo leta mta hang hang ya hang ya cena, Bobo leta mta hang ya cena. Nah Cece tanya nih sama neneknya, nenek bisa nggak jalan-jalan, bisa nggak kayak gitu, maksudnya dia mastiin si neneknya bisa nggak buat jalan. Nah kalau si neneknya nggak bisa, Cece kambiat entah kambiat utawan kambiat hukui hajisin homoa lah, misalkan kayak gitu ya jangan dipaksain. Misalkan si neneknya nggak mau, nah nanti nunggu waktu, kalau si neneknya udah nggak hukui, udah nggak lemes, nah itu bisa jalan-jalan di sekitaran rumah sakit itu, di dalam saja gitu, di koridor rumah sakit gitu, keluar dari kamar gitu maksudnya ya. Nah Cece, nah sekarang Cece nih ngopai bengko pelesik Bobo ngopai bengko pelesik nah nek aku kupas ini ya, kupas bengko apel, aku kupas apel buat kamu dimakan ya. Nah kalau neneknya ho lepo ngopai bengko pengosik nah itu juga boleh, karena kebanyakan pasti boleh lah makan bengko ya kalau di rumah sakit. Kadang juga makanannya pasti ada buahnya gitu, ada buahnya satu, entah buahnya itu ya yang boleh dimakan gitu, pisang atau bengko atau jeruk kayak gitu biasanya ya, ada buahnya juga. Nah si susternya misalkan tanya, Cece sek yumfan, Cece ngasih tahu ya, Cece sek yumfan Pai Bobo sek yo Cece sek yumfan Pai Bobo sek yo nah itu Kulong yang ngasih tahu, karena kadang kan kita nggak tahu ya, itu ada obat itu harus dimakan sebelum makan atau sesudah makan. Nah kalau kita misalkan kok bingung, kalau si Kulongnya susternya nggak ngasih tahu, kita tanya juga sama susternya, sus ini obatnya dimakannya setelah makan apa sebelum makan gitu. Misalkan susternya ngasih tahu ya udah didengerin, misalnya ya kayak contoh kalimat yang aku kasih tahu, yang aku contohkan ini, misalnya Cici sik yungfan pai bobo sik nah berarti setelah makan Cici mbak setelah makan, selesai makan dikasih obat buat nenek ya, nenek dikasih minum obat gitu. Berarti artinya obat ini diminum setelah makan, bukannya sebelum makan. Nah soalnya kan namanya jaga orang tua ya guys, jadinya kita harus kayak hati-hati gitu. Jadi sama kita ngejaga bayi gitu juga harus hati itu. Nah kalau orang tua itu hati-hatinya jangan obatnya, karena takutnya ntar salah ngasih dosisnya, salah ngasih obatnya. Kalau di rumah sakit itu obatnya udah si susternya udah ngebawain tuh, sekali makan sekali minum nih gitu, itu udah ada. Jadi kalau kita misalnya nggak tahu ini obat harus dimakan sebelum makan atau sesudah makan, ya kita alangkah baiknya kita tanya sama susternya kayak gitu, biar lebih ngerti lagi, biar lebih bener lagi, kesannya kita nggak salah kayak gitu. Karena biasanya memang udah dikasih obat, kalau memang waktunya minum obat ya dikasih obat. Kalau misal kadang memang sebelum makanan itu datang obat udah dikasih dulu. Nah kita kan kadang nggak tahu tuh itu obat harus dimakan setelah makan apa sebelum makan. Nah kayak gitu guys, kadang ya namanya juga rumah sakit kan, susternya nggak satu ngurus cuman pasien satu, otomatis mungkin satu suster itu bakal dia ngasih obat ke banyak pasien, kan juga pasiennya banyak. Kalau misalnya susternya otomatis banyak ya otomatis nggak mungkin satu suster ngejaga satu pasien, otomatis satu suster mungkin biasanya ngasih ke obat-obat ke mungkin satu ruangan itu gitu. Kata misalkan satu ruangannya ada berapa tempat tidur, tempat pasien gitu ya mereka gitu. Makanya kadang kan susternya ganti-ganti, jadi kadang ya kita alangkah baiknya tanya aja kalau memang nggak paham gitu. Lebih baik tanya daripada nanti kita salah guys. Nah mungkin segitu aja dulu contoh kalimat percakapannya gitu ya guys. Nah kalau memang ada salah-salah kata aku mohon maaf nih, karena memang kadang susah banget bikin kayak percakapan kalau cuma ada satu orang. Kalau misalnya ada dua orang gitu mungkin kita bisa saut-sautan gitu ya.
ya harus maklum aja ya guys, maklum, harus dimaklumin lah ya. Yang penting aku ngasih contoh, sedikit contoh. Kalau memang masih kurang puas, kalau masih kurang banyak lagi contohnya, kalian bisa komen kok di bawah, dan mungkin bakal aku buatin di next video lagi ya guys. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Mkoy say bye, assalamualaikum.